Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim Media Viking Batam. Saya Ridwan Sewaldi sebagai host dan saya Cep SR sebagai co-host. Kembali lagi kita dalam acara Passing Batam. Podcastnya Viking Batam. Pak Cep, sekarang kita kedatangan bintang tamu narasumber yang sangat wow lah. Oh, pokoknya Ya. kalau di Viking Batam itu beliau sosok yang dibanggakan lah salah satu. Oh, sangat. Iya. Sangat. Salah satu pembina. Iya, salah satu pembina Viking Batam yang sudah sangat banyak berjuang lah untuk Viking Batam. Dan kita tidak lama-lama lagi lah, kita panggil aja lah ya kepada Bapak Dewan Pembina Viking Batam, Pak Novianto. Silakan. Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kasepnya? Hah? Kasep. Alhamdulillah. Setan kena urang. Oh. Jadi kami ya sebenarnya segan ya mengundang beliau, tetapi ini banyak yang minta nih di Ya. Instagram itu. Banyak permintaan kepada Pak Nopi. Gimana Pak Nopi? Pak Nopi nah, ceritakan terus tentang sejarah Viking Batam dan Pak Nopi itu seperti apa sih sosok di Viking Batam itu? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan Iya. kepada Pak Nopi. Mungkin dari host, Oke, silakan. jadi sebenarnya di Viking Batam ini sangat kabina-bina lah kalau tidak mengenal beliau ya. Iya. Dari Viking Batam ini. Tapi mungkin untuk komunitas supporter luar mungkin belum ada yang kenal. Jadi bisa ceritakan sedikit Pak tentang peran Bapak di Viking Batam dan bagaimana perjalanan Bapak sampai saat ini di Viking Batam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum kita wabarakatuh. memulai, alhamdulillah Persib Bandung menang. Oh, Alhamdulillah ya. 2-0. Ini Duh. berkat support kita semua dan juga perjuangan dari para pemain. Mudah-mudahan Persib bisa menjuarai berturut-turut Liga 1. Amin. Amin, 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 amin. Ya menindaklanjuti tadi pertanyaan mengenai sejauh apa Ya. berperan dalam Viking Batam. Sebenarnya ya saya mungkin sudah 14 tahun lebih lah ya mungkin di 14 tahun ya Pak ya? Lebih lah, 14 tahun lebih di Viking Batam. Jadi intinya kenapa saya begitu sayang, begitu cinta dengan Viking Batam karena merasa dulu itu pertama kali ke Batam kita susah mencari orang-orang yang satu perjuangan, sama-sama orang yang suka Persib dan tentunya sama-sama yang satu kampung. Satu kampung ya. Ya, alhamdulillah 2009 kita bertemu dengan para pendiri. Ya. Akhirnya kita jadikan Viking Batam ini secara resmi di 2010, tepatnya di bulan Juli. Juli ya Pak ya. Saat itu mendatangkan Persib ke Jadi langsung Batam. pas berdirinya Viking Batam itu langsung mendatangkan Persib. Persib Legend ya Pak ya. Persib Legend dulu tuh ada Ajat Sudrajat CS. Oke. Robby Darwis Pembukaan. mungkin ya Pak. Ya, pertama kali Viking Batam diresmikan. Ya. Seperti itu. Jadi Viking Batam sampai sejauh ini berkiprah sudah 14 tahun mau ke 15 tahun ini bulan Ini mau Februari. ke 15 tahun ya. Ya. Konsep ya. berarti tahun Februari. depan ada anniversary lagi. Ada Ada. insyaallah. Jadi Mudah-mudahan bisa mendatangkan lagi tim kebanggaan dan band-band atau artis-artis amin gitu kan. amin. Jadi sejauh mana peran saya rasa kalau peran mungkin kita semua punya peran ya. Peran Anda yang cukup anggota. besar. Bukan hanya saya, semua anggota. Tanpa anggota juga Viking Batam bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Yang kedua adalah Viking Batam ini termasuk distrik yang memang dari dulu sampai sekarang terus ada di Batam ini, dan tentunya kalau untuk level Batam dan Kepri saya rasa Viking Batam itu telah memberikan kontribusi lah terhadap Batam khususnya maupun Kepulauan Riau. ya. Jadi saya meminta dengan adanya organisasi Viking Batam ini, para pemuda yang menyukai Persib Bandung itu bisa berhimpun bersama, kita salurkan energi positif kita. Tentunya tujuan kita hanya satu, adalah mendukung Persib, dan yang paling utama adalah menjaga tali persaudaraan, kekeluargaan, dan silaturahmi. Itu yang paling penting. Tepuk tanganlah anggota. Saya ya Pak.
Ayah, Pak? Oh, ayah. Ayo. Oke, Pak. Jadi Mang Cep, Kembali Viking lagi. Batam ini kan banyak yang bilang, wah ini salah satu distrik yang beberapa kali mendatangkan Persib Ya. Bandung ya. Nah, sekarang anggotanya pun katanya ribuan nih. Ya. Bapak, bagaimana menyikapi ini? Apakah bangga atau seperti gimana nih anggota terus bertumbuh, Pak? Ya tentunya kita tidak berpikir sejauh ini ya Viking Batam ini, karena dulu kita mungkin tidak berpikir bisa sehebat ini Viking Batam. Tetapi kenyataannya sekarang Viking Batam ini mampu menjelma menjadi organisasi yang besar Ya. di tanah rantau yang bukan di Bandung, tetapi kita merupakan organisasi supporter yang cukup besar. Dan tentunya bagi saya sih haru ya, karena haru ya, Pak. awal kita berhimpun ini adalah tidak berpikir Besar ya, Pak? sampai sejauh ini cukup mendukung Persib sudah, tetapi dalam perjalanannya Semakin banyak 14 tahun ini berbagai catatan-catatan sejarah sudah kita buat. Tentunya memang kebersamaan dari seluruh anggota ini, semua saudara-saudara saya, tanpa mereka Viking Batam saya rasa tidak pernah ada. Mereka lah orang-orang yang memang ada berdiri untuk Viking Batam. Jadi siapapun sosok, karena Viking Batam ini bukan milik pribadi, milik golongan, tetapi milik kita semua, milik orang-orang yang menyukai, mencintai tim kebanggaan Persib Bandung ya, seperti itu. tepuk tangan. Podcastnya Viking Batam. Dan mungkin dari apa namanya ungkapan dari Bapak tadi ada beberapa mungkin prestasi nih. Apa saja nih prestasi yang paling membanggakan dari Viking Batam sejauh ini? Ya saya rasa kalau prestasi Viking Batam ini ya mungkin kita semua sudah tahu ya. Mungkin distrik satu-satunya yang mungkin 7 kali berturut-turut. 7 kali apa ya? Mungkin mau 8. Mau 8 Ya. tahun depan mungkin, Pak? Ya, jadi mendatangkan Persib Bandung yang 4 kalinya itu adalah full tim TC di Batam, yang memang itu merupakan kebanggaan bagi kita. Jadi tentunya prestasi ini kalau memang mau tinggi lagi jangan berpikir seperti gitu, karena saya punya mimpi Persib Bandung itu kemarin datang ke sini terakhir itu adalah melawan klub Singapura. Singapura ya. Saya rencana pingin ada harapan kalau mau prestasi harus lebih dari yang kemarin. kemarin. Saya berencana Piala Sijori ini saya pingin ada Sijori itu Sijori adalah, ya, Pak? Ya, kita bermimpi pingin ada namanya event di Batam ini Sijori, yaitu Singapura, Johor, Kepri. Wah, Jadi keren. ya Ini itu kalau terlaksana harapan ini kita keren. lah. Karena kalau Persib datang lagi hanya bertanding dengan tim-tim lokal, saya rasa prestasi itu sudah terlampaui ya, Pak ya. terlampaui. Ya. Sekarang kalau hanya mimpi, kalau kita mau bermimpi yang lebih tinggi. Kemarin 2 negara, Persib lawan Singapura, tentunya sekarang melawan ada 1 tim lagi dari Malaysia. Itu cita-cita saya. Jadi kalau hanya mendatangkan Persib mudah saja. Ya. Tetapi daya getarnya saya rasa kurang dibanding dengan kalau kita bermimpi, saya ingin 3 negara ini bertanding di Batam. Tujuannya apa? Yang menghibur kita semua dan tentunya memberikan efek domino terhadap ekonomi Batam juga. Ya, Tentunya karena kan pariwisata ya, Pak ya? pariwisata, tim dari Johor datang, dari Malaysia, dari Singapura. Tentunya penontonnya pun hadir. Ya. Dan selain menghibur tim pendukung Persib, tentunya juga memberikan dampak ekonomi Ya. terhadap kota Batam maupun Kepri. Itu cita-cita yang memang mungkin kesannya kayak bercanda, tetapi insya Allah Selalu Viking terjadi Batam itu, ya, selalu terjadi. Viking Batam ini kalau mimpi insya Allah terjadi. Jadi makanya saya selalu menyukai lagu Raja. Itu adalah bukan seorang raja, tapi apapun kita bisa buat di sini. Jadi makanya saya selalu memberi motivasi bahwa pingin prestasi itu harus lebih dari yang pernah kita Buat ya, Pak ya. buat. Nah, seperti itu. Oke, Pak. Sekarang itu kan Viking Batam adalah organisasi supporter Persib yang memang ada di luar kota Bandung itu Ya. sendiri ya, Pak. Jadi eksistensinya seperti apa, Pak? Selain dari mungkin nonton bareng ya, Pak ya. Ya tentunya kalau Viking Batam ini kalau eksistensi tentunya ya di bidang keolahragaan, Bidang keolahragaan ya, Pak ya. Tentunya kita juga mensupport event-event yang telah ada. Yang pasti sih Viking Batam juga adalah bagian dari
komunitas-komunitas yang ada. Ya. Jadi kiprahnya saya rasa Picking Batam ini cukup terasa di Batam ini. Kalau dulu mungkin zaman-zaman dulu Picking Batam ini identik dengan ya pertempuran jalanan. Ya. Apa namanya? Gesekan-gesekan gitu ya, Pak. Gesekan, berantam. Nah, sekarang alhamdulillah sudah beberapa tahun ini hal-hal seperti itu sudah kita hilangkan, kebencian-kebencian, karena kita harus sepakat sama-sama bahwa semua orang yang datang ke Batam ini untuk mencari nafkah ya, Pak. bukan Dan untuk ada slogan juga lawan kami dengan ya, kreativitas ya, Pak. jadi kalau slogan kita ini kan kalau dulu mungkin oke lah siapa ganggu kita bisa selesaikan, tapi sekarang ini kan kita punya slogan itu adalah lawan kami dengan kreativitas. Jadi ya saling beradu kreativitas tentunya itu saja. Tapi ya Kumaha ieu teh? Pak rada haus teh. Haus aja yang kayak ngarokok. Aya ngarokok. Ya kumaha ya. Rada cai garing gitu. Aya kopi tuh ya. Aya asisten teh, Kumaha coba ya, panggil ya. asistenna. Podcast dah. Bik, masa. Guru bugeula, aku guru bugeula eta guru bugeula. Iya saha namina cik ieu penonton yang terang heula. Iya saha. Tadi teh Abang Frans. Eta rokok-rokokna ya. Atuh rokokna eta Rokok. saselop eta bawa Nah, sampai Mangga Pak, mangga. Aduh, ieu teh acan aya sponsor Pak. Aduh hapunten. Jadi sok anu sponsor yang mau mensponsori acara kita bisa ya? bisa. Mudah-mudahan ini Jarum bisa. Jarum bisa. Ini Pak, slot rokok. Sponsorin. Kopinya juga Jarum itu ada, rokoknya ada. Jadi intinya adalah kopi dan rokok ini tidak bisa dipisahkan. Nah, itu Pak. Kalau mau nyaman ngopi dan rokok ya tentu pakai rokok. Oke. Ditunggu sponsornya ya. Ya nanti kita sampaikan. Sampai. Siga nama kudu rada ngarokok heula Ya ieu tuh, ya. rokok heula. Meh rada cair saeutik. Penonton nggak rokok tuh. penonton nggak rokok atuh. Santai heula. Cair-cair terus. Nanti iklan bahasa Thailand. Mungkin muncul bahasa Thailand. Ya, iklan. Suara. Pak, DPR lah. ini kan akhir tahun nih Pak 2024 ya. Nah, biasanya harapan baru muncullah di awal tahun 2025 Pak. Banyak yang bertanya di Instagram ya, Kang Ridwan, iya kumaha 2025 Persib berek di Batam Gendi mah gitu. Kumaha Pak? Ya, yang selalu tadi saya bilang, kalau hanya mendatangkan Persib dan melawan tim lokal, saya rasa itu bukan cita-cita impian kita lagi. Tetapi saya tuh pingin bermimpi yang tadi, kalaupun datangin Persib tetapi melawan tim yang memang dari 3 negara tadi. Luar biasa. Jadi kalau memang hanya mendatangkan Persib, main terus itu pulang, saya rasa dampaknya juga tidak terlalu besar ya. Yang saya mau itu adalah prestasi yang dulu kita ulang tetapi harus jauh lebih dahsyat lagi. Kemarin kan terakhir itu kita melawan tim Singapura. Tanjung Pagar ya. Tanjung Pagar itu kebenaran juga dia Liga 1-nya Singapura. Ya. Alhamdulillah kita juga bisa menang dan menghibur seluruh bobotoh yang ada di Kota Batam. Jadi tahun depan kita nanti dengan kebersamaan teman-teman, mudah-mudahan niat ini bisa terlaksana. Ya. Kita bermimpi saja dulu, kan seperti itu. Iya betul. Ya mungkin bisa diundang JDT ya Pak, karena itu udah keren banget tuh. Jadi bisa mungkin dari Singapura 1, mungkin tampin Ropers atau Lion City lagi, kita balas dendam lah sama Lion City itu kan. Ya kemungkinan memang mimpi itu ada. Kita melawan tim yang memang sama-sama levelnya. Ya, levelnya sama. Sehingga tropeo ini bisa dilakukan di Batam selama 3 hari berturut-turut. Tentunya ini efeknya cukup bagus. Ya mudah-mudahan lah kita semua bermimpi, kita wujudkan sama-sama tanpa dukungan dari anggota, dari semua pengurus, mau baik dari ketua maupun ketua korwi. Saya rasa mimpi apapun sulit terwujud. Kebersamaan yang paling penting. Seperti itu. Oke, Chef Samsul, kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan yang di belakang yang untuk bertanya. Oh iya, mereka udah jauh dari ujung sampai ujung, mereka datang ke sini hanya untuk di mana wae ya tuh, di mana ya? ya di mana wae ya.
Jauh cepat hujan di Tasik. Edan. Kadadakan ieu. Di mana Cicadas, Purwakarta, di mana deui ieu? Jatinangor ya. Oh, Jatinangor. Mungkin kami akan memberikan kesempatan nih kepada kalian untuk memberikan pertanyaan. Ngacung lah ya. Pokoknya mah anu erek mere pertanyaan ngacung weh. Nya sok. Sok sana erek pertanyaan ya. Kapan Nopi mau aya di dieu? Anu di mana anu Jara Raut di Tasik di mana ge? Nya bebas supporter organisasi, supporter Persib. Sok. Bye. Siap. Pertanyaan lah tuh. Apa ya? Oke. Ayo. Sebentar. Lagi nyokot mic-nya dulu. Saya mau bertanya. Oh, siap ketua. Kumaha kota? Apakah kalau misalnya Persib juara sekarang, apakah kita ada niat lagi untuk mendatangkan Persib Ultim ke Batam? Itu saja. Ada pertanyaan nih dari Ketua Pingin Batam nih. Pertanyaannya lumayan menantang ya? menantang. Jadi sebenarnya ya kalau kita cita-cita mau juara mau tidak, ya tujuan kita adalah bisa menghadirkan kembali Persib Bandung ke Batam. Ya jadi intinya satu, cuman harus punya konsep yang jelas. Datang ke sini ini apakah hanya bertanding ataukah memang TC seperti dulu. Kalau TC mungkin alhamdulillah kita bisa bekerja sama lagi dengan PT PBB sehingga jalannya TC ini bisa berjalan baik, kerjasama antara Viking Batam dengan PT PBB. Tentunya ini bisa kita coba kembali karena kemungkinan kan pramusim itu selalu kita akan coba undang Persib ke Batam. Karena jujur biaya mendatangkan itu juga tidak sedikit. Pak, boleh di-spill gitu ya biayanya karena banyak yang usil juga sabaraha cenah eta gitu. Coba spill berapa? Loba nu nanya biasa ada ya sosmed. tentunya kalau kita full tim tiket Bandung Batam itu 40 orang juga udah kita berapa. Kali 2 lah Iya, ya udah. hotel, makannya juga tidak sembarangan, Makan, transportasi, sarana latihan. Jadi ya banyak di atas 500 tentunya. 500 juta, Cep. 500 juta. Mana kalau di publik sabaraha bulan? Urang sih karena di umur 17 tahun tapi ke umur 2 ayeuna mal boga. Mau pernah nyepeng ya? Tapi sih karena Panopi mah. Pak, nya dalam hal karir pekerjaan ya, pekerjaan ya, hal-hal unik yang belum diketahui oleh banyak orang ya Pak. Jadi saat ya Sebelum sebelum Panopi ya yang menjabat staf-staf ahli di BP Batam lah atau manajer di perusahaan Sinergi dulu ya Pak. Ya. Ada tim kreatif kita ya, tim Ada. kreatif yang mengacak-ngacak lah ya istilahnya. Pokoknya data-data. ada yang mengacak-acak tentang sejarah Panopi sebelum menjadi. Dan ini jadi ketahui banyak orang. Iya, seperti ini itu awalnya ke Batam itu Panopi itu pernah tinggal di tempat orang Ya, gitu. betul. Jadi itu bisa ceritakan seperti apa gitu. Ya mungkin kalau saya menceritakan ini ya jujur aja ya. Mungkin Rada melo gitu Pak. ya Tapi zamannya kita mungkin dulu dengan sekarang berbeda ya. Karena awal mula ke Batam ini memang tidak ada faktor kesengajaan, tidak ada tujuan, tidak ada saudara yang dituju, tidak ada apapun. Berarti bener-bener nol datang ke Ya, sini. ke Batam itu ya jujur aja begitu Minus malah ya Pak. begitu nyampe pelabuhan ya kita tidak tahu mau kemana, seperti itu. Sampai Jadi seperti itu ya. akhirnya ya kita jujur bertemu dengan ya saudara kita juga dari orang Sunda juga. Akhirnya ditampung di situ di toko fotokopi walaupun tidurnya di atas atap ya, bukan atap parahnya pelapon. Oh, lantai 2 apa Ya, di mana? lantai 2 tapi tidak layak untuk tidak lantai layak 2. untuk, Tapi ya karena niat tujuannya kita juga ingin mempunyai tantangan ya sambil
ke Batam, kita coba mencari pekerjaan. Tentunya alhamdulillah bisa berjalan sejauh ini. Tentunya sekarang ini kita di Batam jauh lebih semangat lagi karena bertemu dengan saudara-saudara. Wih, tepuk Kita- tangan dong. Dan ada dari Thailand juga tadi ya. Coba yang dari Thailand panggil ke sini lah, Hah? kayak Iya. ya, spill apa? Sepil bahasa Thailand. Ada ketua ada. Kebetulan baru tadi datang jam 2-an. Oh, ya boleh langsung. Boleh ke sini. Kami katanya ke Jauh. Batam. Coba Coba ini panggil ke sini saya. Terlalu besar katanya. Ya, penasaran. Oke. Yang- Oke, boleh ke sini. Banyak yang nanya di Instagram, ini yang anggota Peking Batam yang dari Thailand gimana katanya? Peking Thailand ya. Peking Thailand aja, Peking Thailand. Ya, mangga, dia obat calik di mana ya? Hah? Di DW biayanya. Oh, geser ke dia. Geser lah. hayang ke film wae Hayang ke Thailand. film, ya. Aduh. Oh iya itu. Ini Oke, tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punten sekedap. Tadi. Punten sekedap. Nah, Nih, kamera. Diedit kan? Itu diedit kan? Itu diedit kan? Ya. Ini. Iya. Bahasa Ini Indonesia, katanya dia bisa bisa bahasa Thailand juga. Iya. Oh, jadi minta cepet bisa dia. Bahasa Indonesianya. Oke, Cak. katanya aku manggilnya AA, abang atau mas. Kalau di Thailand apa manggilnya? Kalau misalkan udah. Oke, udah. Jadi udah itu sebenarnya dari Thailand apa memang orang Indonesia Yang di Thailand. yang di Thailand gitu? Dia dari Padang itu. Saya sebetulnya mama saya di Thailand. Oh, mama asli ya. Ya, mama saya Thailand. Lahirnya di Bandung. Mama saya tuh Terus? Jadi gimana? Mama di Thailand tapi lahir di Bandung. Ini saya dua. Gitu. Oh, berarti di Thailand, di Bandung heula. ketemu lah sama bapak ayah. Di mana ya, Sama Kak? ayah? Di Kamboja. Anjir. Oh iya. Oke. Susah dicerna. Susah. Tapi lanjut. Lanjut. Jadi karena udah lama nih di Thailand, katanya bisa bahasa Thailand. Mungkin Pak Nopi mau nanya nih. Coba. Gimana nih bahasa Thailand? Ini soalnya lama juga di Thailand ya. Iya. Ya, saya itu salah satu yang paling menyukai negara Thailand. Jadi saat ada orang kita, saudara kita di Thailand, kangen rasanya mendengar bahasa-bahasa Thailand itu. itu. Jadi ya sekarang malam ini kebenaran dari Peking Thailand. Jadi ya alhamdulillah sudah sampai di sini. Gimana kesan-kesannya sudah di Batam? Long lain này Wong lên này còn này mà lại Terus sana Indonesia Long lain này 19 batu. Oh. Bisa Jadi- dijelaskan Pak? Ya jadi Ayo saya jelaskan artinya. iya. Oke. Oh, Bapak ngerti? Ngerti. Oke, kan? oke. Jadi beliau itu kesan-kesannya adalah di Batam ini dia sangat nyaman, apalagi bertemu dengan teman-teman. Seperti itu. Walaupun malam ini uangnya itu hanya tersisa 19 baht. Oh, Naon tadi salah. Tadi salah. Naon artinya tuh? Naon. Ulah ngirakeun batu atuh. Dia ngerakin langsung. Ngerakin tamu. Ada sebagian ini Ada yang benar, ada Oh, yang enggak. jadi yang salahnya di mana nih? coba Yang salahnya di mana nih? Sebetulnya saya kalau di sini kan harga yang ituan ya mahal gitu. Oh iya. Tapi kalau di sana 19 baht gitu. Oh Tapi Indonesia. saya- Perbedaannya mahal gitu. Tapi saya mau bertanya Anda ya, kepada Anda sebagai seorang panopi yang karirnya udah mentereng dalam dunia kerja, percaya nggak kalau beliau pernah jadi security? Saya Percaya nggak? Enggak. Beliau pernah jadi security? Enggak. Iya kan? Oh iya, itu waktu di sini Edi. Ya. Iya. Jadi ini tim kreatif ini kita apakah benar Pak? Karena ada bukti Itu otentiknya. serius Nah, apa? benar Iya, nggak iya. kita jadi pernah jadi security, Bapak? Jadi ya kalau bicara karir pekerjaan,
semua pekerjaan yang memang sekarang mungkin orang menilai sebelah mata, saya pernah. Pertama adalah cleaning service. Oh, cleaning service pernah oke Pak. Cleaning service saat itu kita menjelang mau menunggu semester akhir lah. Kuliah. Lepas itu ditarik menjadi security. Benar berarti Pak. Biar keren. Benar Pak. Jadi ya karena apa? Saat itu kalau nggak bekerja, tentunya kuliah saya nggak akan bisa selesai. Karena saat itu juga adik saya udah menginjak harus masuk ke kuliah. Jadi kita harus lepas dari biaya Tapi Pak, orang tua. sebenarnya eta teh asal-asalan. Tim kreatif, tapi benar dengan faktanya ya. Benar Pak, dengan seperti faktanya. itu. Oh, berarti benar semua. Bro. Semua. Dan ada lagi nih hal-hal unik dengan Bapak nih. Jadi Bapak itu pernah apa namanya susah gitu kan nol ke Batam itu. Nah, pas sebelum tahun 2024 Bapak pernah ini Pak Nopi ini pernah menyalonkan menjadi wali kota. Nih, ada nih fotonya Pak. Apakah benar? Iya Pak. Wah, iya betul. Ini. Nah Pak bisa klarifikasi nggak? Apakah ini benar? Itu kan ada Pak Rudin juga ya. Ya. Bersaing apa gimana? Jadi gini, seperti yang selalu saya Rada sawak. punya prinsip bahwa saat itu siapapun boleh bermimpi. Iya, iya. Makanya saat dulu itu saya memang bercita-cita dan niat bukan main-main ingin menjadi calon wali kota dari jalur independen. Nah, walaupun itu berat, tetapi kalaupun berat dan gagal tentunya itu tidak ada masalah Dan- selama kita mencoba. Dan Pak Nopi pun dulunya pernah jadi superhero. Iya. Emang ada Saya- tahu? ada- Kan Anda di Thailand. Ada ini. Oh, coba. Yang mana? Oh iya. Ini. Nah, ini Bapak. Oh. Benar. Coba ya. Waktu di Cimahi dia menjadi superhero. Nah ini. Ya guys. Oke. Iya, Superman atau naon? Itu Batman. Black Panther. Iya itu. Nah, iya tim kreatif. Sebenarnya Iya sebenarnya. Kita buka aja. sebenarnya Anda tim kreatif dari belakang apa dari benar-benar dari Sebetulnya Thailand? saya mata-mata. Thailand. Sebetulnya saya orang Thailand asli. Saya sebetulnya. Tolonglah. Jadi nih, orang masih penasaran nih, termasuk saya, Pak Nopi gitu kan, dan Mang Ridwan, kawan-kawan juga di belakang. Jadi bahasa Thailandnya ketika menyapa orang Indonesia gimana nih? Ke kamera boleh? Swidikap pertama ya Swidikap. Apa itu artinya? Selamat datang. Oh, Oke. Terus lanjut. Hemkep tuh terima kasih. Oh, Sudikap, selamat datang. Hemkep, terima kasih. Hemkep kekepan. Itu selamat datang di Gogoblok saya. Itu. Wah, nggak kebelan. Ya, waktu kepelan. Lain, percaya teh itu bahasa Thailand. Kita ulangnya rakyat. Ulangnya rakyat. Ini eta Pak Nopi. Sebetulnya. Terus terakhir. Oke. Pak, tahun 2020-nya mun teu salah ya Covid-nya Mungkin mon. aya isu ieu mah lain isunya aya nu ngabejakeun bahwa Pak Nopi pernah menghilang beberapa bulan sebenarnya dan beliau itu sebenarnya sudah menjadi ilmuwan keur ngaracik obat Covid cenah. Oh. Tah ieu. Oh iya, ini mah ini. Ya, ngaracik obat Covid. Oh iya. Kali tah. Vaksin Sebetulnya dia profesor. profesor. Ya, sebetulnya. Mana nu bener atuh itu? Mana nu bener? Jadi gimana musim-musiman? Kita dirinya nah segala apa? Hah? Dirinya nah segala apa? Saya gini sama Pak Nopi. Tapi di Thailand. Lah, ke Thailand juga. Oh. Wilayah. Apakah Pak Nopi salah satu orang yang membuat virus? Tidak juga. Saya tidak percaya. Sebetulnya saya yang Membuat virus. Ya mungkin Pak Nopi mungkin untuk ada pesan kesan untuk kawan-kawan kita di Pinggir Batam
dan untuk apa namanya, untuk orang-orang di luar Picking Batam lah gitu kan. Pesan-pesan, ya pesan-pesan saya sih tidak sulit, sederhana. Ya jadilah orang yang minimal tidak membuat orang lain susah, seperti itu. Kalau memang tidak memberi mereka kebahagiaan, minimal kita tidak membuat mereka susah. Kalau bisa kita bantu, ya kita bantu. Seperti itu. Karena jujur, mungkin ini mungkin yang saya rasakan. Mungkin karena di Picking Batam juga saya bisa seperti ini, maksudnya mempunyai pekerjaan yang layak, mempunyai rezeki yang cukup. Karena apa? Di Picking Batam itu adalah jiwanya adalah tolong menolong. Bukan saya membicarakan orang yang pernah saya bantu atau tidak, tetapi dengan membantu orang dan tidak mengharap sesuatu kembali, tentunya itu kan akan berpulang ke kita rezekinya itu. Ya, jadi tapi seperti Pak, itu. Saya juga pernah ditolong sama Bapak gitu kan, pas Bapak masih ada di suatu perusahaan. Pak, saya teh sangat berterima kasih meskipun saya gawena sarewae. Iya, maaf, terang euy nang camlay nangkep artina teh jadi dia mah babarengan yang ditundahan mah kopi kita jeung urang samna teh ayo sama-sama satu lobang rama-rama coba kopi Ajinomoto. Oke, berarti mungkin ini sesi-sesi terakhir. Mana tahu ada yang mau bertanya? Kasih kesempatan lagi satu pertanyaan. Oh, mungkin untuk teman-teman yang ada pertanyaan nih, penasaran gitu kan, tentang Panopi seperti apa? Atau tentang Pai juga boleh. Atau tentang Pai yang dari Thailand gitu kan? Boleh siapa saja yang mau bertanya? Oban siapa? Pak Yun, Irfan, Ketua, Tuy. Mela mau bertanya? Oh, tolonglah, please. Nanya, Anda tidak, please lah, tolong. Ya, Anda tidak diketahui oleh kawan-kawan ini karena saya baru. Ya, karena saya di lingkungan mereka pasti tahu selak-beluknya saya. Jadi nggak perlu ditanya juga. Tapi di Thailand, saya sering kesini bolak-balik gitu. Tuh, ya kan? Nah, jadi mereka tuh kontribusi sama saya tuh setiap hari ya? Iya. Lain kontribusi bukan Pak. Kolaborasi, berinteraksi, ya. Sering papanggil lah. Iya. Jadi Oke, mungkin di momen-momen waktu terakhir ini ya, karena udah mau habis nih. Oke, Panopi sebagai organisasi yang besar nih, Picking Batam, harapan untuk anggota ke depan seperti gimana Pak? Ya, saya sih selalu berpesan untuk Picking Batam ini tidak terlalu berpikir ideal ya, karena kita organisasi supporter, jadi berpikirnya kita sederhana saja. Picking Batam itu kan hanya sebuah logo, sebuah organisasi. Di dalamnya terdiri dari manusia-manusia. Nah, apa yang harus saya katakan bahwa Picking Batam ini harus mencerminkan, harus menjaga yang namanya persaudaraan, silaturahmi, dan yang paling penting adalah kekeluargaan. Jadi mengenai Picking Batam itu adalah sebuah logo dan organisasi. Yang terpenting itu adalah jiwa kita. Memang di Picking Batam ini memang benar-benar mencari persaudaraan, mencari kekeluargaan, dan yang paling penting adalah menjaga silaturahmi. Jadi apapun namanya organisasi, tetap selama di dalamnya itu adalah manusia. 3 poin itu yang harus kita jaga: persaudaraan, kekeluargaan, silaturahmi. Tanpa itu sebuah organisasi saya rasa tidak ada fungsi apapun. Jadi saya tidak pernah ingin Picking Batam ini hilang, tetapi jadikanlah Picking Batam ini sebagai wadah kita untuk menjaga kekeluargaan, silaturahmi, dan juga persaudaraan. Jadi paling penting dari Picking Batam itu memang 3 itu. Oh, berarti silaturahmi, kekeluargaan, persaudaraan.
Itu yang paling penting. Kalau Viking Batamnya sendiri kan itu hanya organisasi yang menaungi kita. Tanpa 3 poin tadi, saya rasa percuma kita berorganisasi. Kalau ada orang menganggap kita saling kenal tapi tetap menganggap orang lain, tidak pengikat dalam hati kita, nggak ada ikatan emosional, saya rasa buat apa? Kan gitu. Tentunya Viking Batam dengan anggota yang cukup banyak ini, kalau nggak ada Viking Batam, kita tidak saling mengenal. Iya, betul, Pak. Tidak saling tahu. Apalagi di perantauan. Di perantauan ini memang kita tujuannya adalah itu. Makanya perlu saya sampaikan bahwa saya ini begitu cinta ini karena rasa sakit hati saja. Rasa sakit hati. Sakit hati karena dulu dari 2002 saya di Batam sampai 2009 itu saya sendiri. Sendiri itu adalah tidak bertemu orang-orang satu kampung atau satu daerah. Saat 2009 bertemu itu bagi saya itu luar biasa. Seolah-olah, wah inilah tempat saya Batam ini, yang tidak mungkin saya harus balik lagi karena di sini pun saudara saya sudah banyak. Nah yang kedua adalah yang paling penting, banyak orang mengatakan mungkin saya di sini di Batam bisa sukses atau berhasil, itu mungkin pandangan orang. Kalau bagi saya sih intinya kesuksesan itu adalah doa dari orang-orang yang mungkin selama ini kita bantu maupun tidak, tetapi intinya adalah kalau memang kita berbuat baik sama orang, itu akan balik ke kita. Termasuk saya punya keluarga, alhamdulillah anak juga bisa begitu bagus karirnya. Jadi itu mungkin doa-doa dari orang-orang yang selama ini kita kenal. Jadi kalau kita membantu jangan berpikir harus dibalas langsung, mungkin melalui doa dari orang tua juga ya. Iya, kalau orang tua ada pasti. Karena saya mungkin orang yang paling beruntung dari semua orang. Karena Oke, tepuk tangan. Mas Prianto yang telah hadir di acara Passing Batam. Terima kasih menyempatkan waktunya, dan terima kasih juga kita Kedatangan. ini sebenarnya namanya siapa sih? Pulang. Payong. Oh, Payong. Jadi sekarang pulang lagi ke Thailand ya? Oh enggak. Legenda. Oh, namanya. Jadi klarifikasi sebenarnya hanya untuk candaan aja. Ternyata orang Batam juga gitu, orang Batam. cuma penutup boleh lah nanti kita. Iya. Oke, penutup mungkin silakan memberikan 1-2 patah kata Untuk penutupan ini. ke sana aja, Bang. Tinggal kalah. Kalau belum nakatain hoi hai, klub nơi này rồi lần rồi này.